Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik dan balik di sejumlah wilayah. Yang akan disampaikan tim liputan Metro TV. Pemirsa, jelang puncak arus balik gelombang kedua, Pelabuhan Bakauheni memprediksi puncak arus balik terjadi pada esok hari. Sementara arus balik kendaraan di Gate Tol Cikatama, Jawa Barat mulai dipadati oleh kendaraan yang menuju Jakarta jelang arus balik gelombang kedua yang diprediksi terjadi pada esok hari. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Henry Stera di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Adinda Vinka di Gate Tol Cikatama, Jawa Barat. Kita akan menyapa terlebih dahulu rekan Tera. Tera, bagaimana situasi di Pelabuhan Bakauheni Lampung per pagi hari ini? Selamat pagi Andro dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terbilang sepi atau hingga saat ini belum ada lonjakan dari para penumpang yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa. Dan tadi juga kami melihat bahwa di antrian pintu masuk mobil dan juga di terminal eksekutif Bakauheni sampai saat ini belum ada lonjakan dari penumpang yang membawa kendaraan pribadi maupun juga kendaraan umum dari bus, dan juga penumpang pejalan kaki ini belum memadati di area Pelabuhan Bakauheni hingga pagi hari ini. Dan juga berdasarkan data yang telah kami terima per hari kemarin itu sudah ada sebanyak 45.000 lebih penumpang baik yang di dalam kendaraan maupun juga penumpang pejalan kaki yang melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa seperti itu. Dan juga udah ada sebanyak 10.000 lebih unit kendaraan dari semua golongan per hari kemarin yang berhasil berlayar ke Pulau Jawa seperti itu. Dan juga kami coba akumulasikan dari H+1 hingga hari ini sudah ada sebanyak 444.000 lebih penumpang yang berangkat ke Pulau Jawa seperti itu. Dan juga untuk kendaraan ada sebanyak sekitar 118.000 unit kendaraan. Dan melihat dari besarnya angka tersebut, ini pihak SDP masih memprediksi bahwa masih ada sebanyak 51% lagi penumpang yang belum kembali ke Pulau Jawa hingga saat ini. Dan juga untuk mengantisipasi dari beberapa lonjakan dan juga keramaian akan terjadi pada puncak arus besok di gelombang kedua, tepatnya pada tanggal 28 dan 29, pihak SDP memberlakukan beberapa skema. Skema yang pertama adalah skema single ticketing, di mana dengan skema ini para pemudik tidak dapat lagi untuk memilih kapal dan juga dermaga, serta penghapusan tiket eksekutif yang ada. Hanya pada saat ini para penumpang hanya dapat membeli tiket reguler melalui aplikasi Verizi dan juga situs resmi verizi.com. Serta untuk skema yang kedua yakni adanya skema delay system maupun zona buffer zone di setiap kilometer 49 dan juga kilometer 20 di ruas tol Jalan Bakauheni seperti itu. Tujuan dari delaying system ini dan juga buffer zone ini berfungsi untuk melakukan pencegatan kepada kendaraan dari para penumpang yang hendak melakukan penyeberangan. Nantinya dari kendaraan-kendaraan tersebut akan ditempelkan dua jenis stiker berwarna hijau, difungsikan untuk para penumpang yang sudah memiliki tiket dan akan melakukan penyeberangan melewati Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten. Dan juga untuk stiker berwarna merah ini menandakan bahwa para penumpang ataupun kendaraan yang dipakai tidak akan melakukan penyeberangan atau mereka tidak memiliki tiket untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak seperti itu. Dan juga pihak SDP ini memprediksi dengan adanya puncak di arus balik pada tanggal 28 dan 29, mereka selalu menyiagakan beberapa petugasnya baik dari mulai jalan tol, di jalan arteri maupun juga di Pelabuhan Bakauheni. Dan sekedar informasi bahwa hingga saat ini pihak SDP tidak lagi menjual tiket secara offline di loket-loket pelabuhan, sehingga para pemudik diharapkan mampu untuk membeli tiket melalui aplikasi Verizi dan juga situs resmi verizi.com. Dan juga kami menghimbau bagi Anda yang akan melakukan penyeberangan hari ini maupun juga di puncak arus balik tanggal 28 dan 29 agar selalu menyiapkan tiket dan juga identitas Anda sebelum masuk ke pelabuhan, serta selalu mengikuti arahan dari para petugas sehingga tidak membuat kepadatan maupun juga keramaian yang tidak kondusif di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Untuk sementara demikian Andro terkait arus balik di Pelabuhan Bakauheni, kami kembalikan ke studio. Baik, dari Henry Stera kita ke Adinda Vinka. Vinka, bagaimana situasi saat ini di Gate Tol Cikatama? Apakah terlihat kepadatan kendaraan yang kembali menuju Jakarta?
Ya, selamat pagi Andro dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada pagi hari ini dan juga pantauan kami pada pagi hari ini di depan gerbang tol Cikatama, di mana pada pagi hari ini masih dalam tahap ramai lancar, di mana arus volume kendaraan ini baik dari arah Palimanan menuju ke Jakarta maupun dari arah sebaliknya ini masih dalam tahap yang kondusif dan juga mulai ramai sekali arus volume yang berdatangan. Seperti yang kita ketahui, memasuki arus balik Lebaran 2026 saat ini sudah mulai ramai sekali para pemudik yang ingin kembali ke Jakarta. Dan sampai pada pagi hari ini kami pantau memang di depan gerbang tol Cikampek Utama ini masih belum dilakukannya tahap rekayasa lalu lintas. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa puncak arus balik Lebaran 2026 ini dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama ini pada tanggal 23 sampai dengan 24 Maret 2026 dan untuk tahap kedua ini pada tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2026. Artinya ini akan memasuki pada gelombang kedua yang dimana Korlantas Polri menyebutkan bahwa hari ini akan merapatkan bersama dengan Menteri Perhubungan dan juga Direktur Jasa Marga untuk persiapan memasuki gelombang arus balik 2026, yaitu yang dilakukan pada esok hari 28 Maret 2026, di mana Korlantas Polri menyebutkan bahwa akan dilakukan one way lokal tahap pertama ini bisa dari kilometer 188 sampai dengan kilometer 200 ataupun dalam kilometer 263, tetapi sampai dengan pagi hari ini kami akan tetap menunggu dan juga memastikan dari pihak Korlantas Polri, Menteri Perhubungan dan juga Direktur Jasa Marga untuk keputusan lebih resminya lagi. Dan juga Korlantas Polri menyebutkan bahwa ada kemungkinan jika memang terjadinya pembludakan dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta maupun dari arah Jawa Timur menuju ke Jakarta akan diberlakukan sistem one way nasional jika memang kepadatan atau arus puncak balik ini mengalami kemacetan. Dan juga untuk saat ini memang berdasarkan pandangan kami ini masih belum adanya rekayasa lalu lintas baik dari kontraflow maupun sistem one way. Dan juga memang seperti yang kita ketahui one way nasional ini sudah diberlakukan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 25 Maret 2026 dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, yang dimana pada pagi hari ini sudah resmi diberhentikan dan sudah tidak ada lagi one way nasional, yaitu yang dilakukan pada hari kemarin. Dan juga artinya memang sampai pagi hari ini kami masih terus menunggu untuk sistem rekayasa pembaruan untuk ini baik dari kontraflow maupun dari one way. Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa data yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga pada pagi hari ini total ada sekitar dari arah Jakarta menuju ke Palimanan sekitar 15.531 kendaraan, dan dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini total ada sekitar 35.663 kendaraan. Dan jika kita bandingkan data pada hari kemarin ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini dari arah Palimanan menuju ke Jakarta, yang dimana artinya puncak arus balik Lebaran 2026 ini sudah mulai memasuki tahap kedua, yaitu gelombang kedua pada tanggal 28 sampai dengan 29 Maret 2026. Dan pemirsa, dapat kami informasikan untuk rest area 52B dan juga rest area 62 ini sedang dilakukannya sistem buka tutup, yang dimana memang kedua rest area tersebut seringkali terjadi kepadatan dikarenakan banyaknya pemudik yang ingin keluar masuk dalam rest area tersebut, sehingga Korlantas Polri ini memberikan sistem dan juga Jasa Marga memberikan sistem rekayasa buka tutup pada rest area. Dan kami imbau bagi Anda yang nanti akan melakukan perjalanan arus balik, dimohon untuk tetap berhati-hati dalam berkendara supaya Anda dan keluarga bisa selamat sampai tujuan. Demikian Andro, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Adinda Vinka melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada Henry Stera dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat kembali bertugas rekan-rekan dan tetap jaga keselamatan juga kesehatan. Demikian pemirsa Monitor Mudik kali ini, diharapkan bisa mendapatkan juga referensi bagi Anda untuk kembali ke kampung halaman ataupun juga arus balik. Mewakili kru yang bertugas, saya Andromeda Diza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Metro TV,
dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.